Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putu Dewi Andriani dengan NPM 221506133. Saya di sini dari kelompok 2. Untuk memenuhi tugas struktur data, saya akan mempresentasikan modul 1 sub 1.2 yaitu tentang downloading and installing Python. Oke, jadi di sini ada nama kelompok saya. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini adalah cara mengunduh Python dan menggunakannya. Infrastruktur Python digunakan secara intensif oleh banyak komponen OS dan Linux. Jadi, kemungkinan besar pengguna Linux sudah menginstal Python. Jadi, untuk Anda semua yang menggunakan Linux atau user Linux itu di perangkat Anda sudah terinstall Python. Nah, untuk user yang tidak menggunakan Linux dapat mengunduh salinannya di https://www.python.org/downloads. Nah, cara menggunakan Python. Gimana sih cara menggunakan Python? Setelah menginstal Python, pasanglah interpreter Python. User dapat mengintegrasikan Python ke command prompt dengan mengaktifkan opsi terakhir dalam daftar modul yang tersedia, lalu memasang editor teks dan menguji instalasi. Nah, kalau saya sendiri, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, langkah-langkahnya yang saya untuk menginstal itu sendiri, dimulai dari saya mendownload MingW dan menginstal Python aplikasi Visual Studio Code dari Chrome. Nah, setelah itu diekstrak dan kita install aplikasinya di laptop kita atau di komputer kita. Nah, cara mendapatkan Python itu gimana? Jadi nanti akan ada extension yang perlu kita download lagi di Visual Studio Code tadi. Menurut saya itu lebih praktis karena hanya dengan menggunakan Visual Studio Code saja, kita sudah bisa menggunakan berbagai bahasa dari bahasa Python, C++, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Untuk itu kita cuma tinggal mendownload aja extensionnya. Tinggal kita cari pakai keyword, terus kita bisa download. Selanjutnya, kita akan menulis dan menjalankan program. Setelah menginstal Python, user sudah bisa membuat file dan menuliskan kode-kode bahasa Python pada editor default yang sudah disediakan. Tuliskan baris perintah Python di sebelah kanan, tanda lebih besar. Nah, misalnya user ini bisa menuliskan seperti ini. Nah, di bahasa Python ini, untuk menampilkan atau cout-nya, kalau di C++, itu kita menggunakan print. Perintahnya di sini ada print, buka kurung, titik 2, pesan yang ingin kita tampilkan, titik tanda petik, lalu tutup kurung. Nah, selanjutnya, buat file Python dengan mengklik menu file dan pilih new file. Jika sudah selesai menuliskan code, pilih menu file dan save as. Jadi setelah kita menuliskan menu tadi, kita harus menyimpan lagi dengan nama file yang diinginkan, lalu baru kita klik save lagi. Nah, untuk menjalankan code yang sudah ditulis, pilih menu run dan pilih run module. Biasanya kalau di Visual Studio Code, kalau code yang kita tulis itu ada kesalahan, di bagian konsol di bawah itu kita udah dikasih tahu di baris keberapa kesalahannya dan apa yang jadi permasalahannya itu kita dikasih tahu. Nah, selanjutnya memperbaiki error code pada Python. Nah, seperti yang saya bahas tadi, jika kode yang dituliskan tidak sesuai atau tidak terbaca oleh komputer, biasanya disebut dengan kesalahan sintaks, yang mana code tidak akan bisa dijalankan atau error. Jadi outputnya tuh nggak akan sesuai dengan keinginan kita. Saat user menjalankan code yang salah, editor window akan menunjukkan di mana kesalahan yang membuat code error. Selanjutnya, user hanya perlu memperbaiki code sesuai pada editor window yang sudah ditampilkan. Nah, ini adalah tampilan saat code yang dituliskan terjadi kesalahan sintaks. Next. Spoil and fix your code. Nah, informasi yang dapat didapatkan saat terjadi error. Biasanya ada yang nomor satu nih, traceback, yang merupakan jalur yang dilalui code melalui berbagai bagian program yang dapat diabaikan untuk saat ini karena kosong dalam kode sederhana. Biasanya itu terjadi di kode-kode yang lebih kompleks lagi. Yang kedua ada lokasi kesalahan. Nah, biasanya nama file yang berisi kesalahan, ada nomor barisnya, dan ada nama modulnya.
Misalnya, angkanya mungkin menyesatkan karena Python biasanya menunjukkan tepat pertama kali ia melihat efek kesalahan, belum tentu kesalahan itu sendiri. Jadi harus benar-benar kita teliti. Nah, yang ketiga, ini ada isi baris kesalahan. Biasanya jendela editor idle tidak menampilkan nomor baris, tetapi menampilkan lokasi kursor saat ini di pojok kanan bawah yang digunakan untuk menemukan baris yang salah dalam kode sumber yang panjang. Yang keempat, ada nama kesalahan dan penjelasan singkat. Biasanya nama kesalahannya tuh mungkin belum dideklarasikan, kayak seperti itu. Nah, ini contoh kesalahannya. Ini kan ini ketika kita merun, program tadi kita run, tapi yang muncul nih, his tadi outputnya kita ada. Cuman, di sini ada lagi nih, name error. Ada code yang kita tulis tadi ada errornya. Name print is not defined. Print tadi itu nggak terdefinisi karena apa? Karena di sini cuma print aja. Harusnya kan print pakai T. Karena bahasa pemrograman itu sangat sensitif, jadi huruf-hurufnya itu nggak boleh sampai ada yang tertinggal. Oke, thank you for listening. Terima kasih. Saya akhiri presentasi saya. Sampai jumpa.